Halo, nama aku Bayu Wira. Aku mahasiswa Informatika Universitas Dayana, dan sebagai bentuk penilaian UTS, kali ini aku akan membuat sebuah tutorial bagaimana itu amplitude modulation dan apa yang dimaksud dengan amplitude modulation. Oke, menurut Wikipedia, modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periode sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi yang dibawa oleh gelombang yang biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa atau carrier yang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinus, yaitu yang pertama amplitudo, yang merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua adalah frekuensi atau jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Dan yang ketiga adalah fase, adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi yang biasanya berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Oke, lalu modulasi itu terdapat 2 jenis. Ada modulasi gelombang kontinu dan modulasi pulsa. Pada modulasi gelombang kontinu terdapat 2 jenis lagi, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Nah, modulasi amplitudo yang aku akan jelaskan di sini masuk ke jenis modulasi analog. Dan nanti aku akan coba buat program Python sederhana untuk teknik modulasi amplitudo dalam modulasi analog ini. Modulasi amplitudo atau AM adalah proses modulasi sinyal berfrekuensi rendah pada gelombang berfrekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo dari gelombang yang memiliki frekuensi yang tinggi. Jadi tanpa mengubah frekuensi dari si carrier, kita cuma mengubah amplitudo dari si sinyal carriernya. Nah, gelombang yang berfrekuensi rendah ini disebut isyarat pemodulasi, dan yang berfrekuensi tinggi adalah gelombang pembawa atau carrier. Oke, jadi poinnya di sini adalah kita kan punya 2 sinyal. Yang pertama adalah sinyal yang berfrekuensi rendah atau sinyal pesan. Yang kedua adalah sinyal yang memiliki frekuensi tinggi atau sinyal carrier, sinyal pembawa. Jadi nanti sinyal carrier itu akan dibawa atau ditumpangin ke sinyal carrier. Representasi gelombang dalam domain waktu adalah seperti ini. Bisa dilihat ya, persamaan sinyalnya sama aja, cuma beda variabel. Jadi AM dan AC itu amplitudonya, dan FM dan FC itu ya frekuensinya. M itu message, dan C itu carrier. Dan lalu persamaan gelombang yang sudah dimodulasi adalah sebagai berikut. Gelombang carrier atau pembawa yang telah dimodulasi, misalkan jika kita ingin menghitung berapa level dia termodulasi, persamaannya adalah, level suatu gelombang carrier yang sudah termodulasi ini disebut modulation index atau modulation depth. Oke, mari kita coba coding sekarang. Jadi ada beberapa library yang bakal teman-teman butuhin kalau misalkan mau ngikutin tutorial ini. Jadi bisa dilihat di sini aja apa-apa yang perlu diinstal. Cara installnya nggak dijelasin di sini, kalian cari tahu sendiri. Nah, Oke, jadi untuk implementasi di Python sesuai dengan yang aku jelasin tadi, ada beberapa library yang kita butuhkan. Jadi untuk library-nya itu adalah ini. Oke, jadi penjelasan singkat, tkinter itu untuk GUI, pygame itu untuk nanti kita load sama play audionya, numpy itu untuk membantu kita buat array, scpy input output WAV file itu untuk kita supaya bisa bikin WAV file dari sinyal yang udah kita bikin. Lalu matplotlib untuk membantu kita plotting sinyal yang udah kita bikin. Nah, jadi sebelum kita buat program utamanya, aku bakal bikin GUI-nya dulu. Jadi untuk sintaks GUI-nya itu bakal kayak gini. Oke, jadi aku nggak bakal jelasin secara rinci gimana caranya bikin GUI-nya, cuma akan ada beberapa hal yang aku notice nanti. Oke, tunggu. Oke, jadi GUI-nya bakal terlihat seperti ini. Jadi nanti yang kita inputkan secara dinamis adalah berapa frekuensi dari kedua sinyal dan berapa amplitudo dari kedua sinyal. Jadi masing-masing nilai ini akan disimpan ke dalam variabel yang namanya entry carrier, entry message, entry carrier amplitude, dan entry message amplitude.
Nah, jadi programnya akan berjalan secara dinamis supaya kita bisa lihat nanti bagaimana pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap hasil dari modulasi amplitudo. Lalu X limit di sini aku bikin supaya agar nanti saat kita ngupload itu sumbu X-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau ngupload dari 0 sampai 100, jadi tinggal tulis 100 di sini. Mau ngupload dari 0 sampai 1000, tinggal tulis 1000 dari sini. Karena semakin tinggi frekuensi yang kita berikan, bakal mempengaruhi hasil plottingnya nanti kalau plottingnya itu statis. Jadi aku bikin secara dinamis supaya mempermudah kita ngelihat gimana sih bentuk gelombang-gelombangnya nanti. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sintaks dan penjelasan singkat untuk GUI-nya, dan fungsi utamanya dari amplitude modulation adalah kayak gini. Jadi aku bikin fungsi yang namanya modulated. Nah, modulated fungsi ini akan punya nilai yang itu akan ada 4 nilai utama, di mana nilai-nilai tersebut adalah berapa frekuensi dari carrier, berapa frekuensi dari sinyal message, berapa amplitude dari sinyal carrier, dan berapa amplitude dari sinyal message. Nah, nilai-nilai tersebut akan di-get dari inputan user menggunakan fungsi get. Nah, fungsi get ini adalah fungsi yang ada pada tkinter. Jadi variabel istilahnya variabel box atau variabel label yang berisikan variabel yang dibutuhkan itu tinggal di get nilainya menggunakan fungsi get kayak gitu. Nah, karena defaultnya Python itu saat kita membuat variabel mau angka, mau teks, mau apa, itu formatnya pasti teks. Jadi kita ubah dulu format dari value yang kita get itu menjadi float karena bakal ada pembagian nanti di sini. Nah, ini adalah variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sinyal. Lalu apa lagi yang kita butuhkan adalah titik sampel. Jadi titik sampel di sini adalah berapa jumlah titik yang disampling dalam satuan waktu. Nah, frame rate yang aku gunakan di sini adalah 44100, di mana itu adalah frame rate standar untuk sebuah audio karena manusia itu bisa mendengarkan frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz. Jadi inilah standarnya. Mungkin untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang frame rate bisa baca tentang titik sampling dan frame rate. Lalu untuk waktunya secara periodik akan dibuat sesuai dengan frame rate yang kita gunakan. Lalu variabel yang ada di sini adalah modulation index. Nah, modulation index ini aku bikin sesuai dengan persamaan yang ini. Jadi persamaan ini tuh menyebutkan bahwa modulation index itu adalah amplitude message dibagi dengan amplitude carrier. Jadi sudah sesuai dengan persamaan yang ada. Lalu bagaimana kita membuat sinyal di Python? Jadi menurut persamaan ini sinyal itu adalah amplitude dikali dengan cos 2pi ft. Jadi kita bikin aja sebuah variabel carrier dan variabel message untuk merepresentasikan kedua sinyal. Jadi nilainya itu adalah amplitude carrier dikali dengan cos, dikali dengan 2, pi, dikali dengan frekuensi masing-masing sinyal, dan dikali dengan t. Nah, jadi cukup simpel untuk membuat sinyal dan sesuai dengan persamaan yang ada. Nah, lalu bagaimana dengan hasil modulasi dari kedua sinyal tersebut? Jadi sesuai dengan persamaan ini, jadi hasil modulasi disebutkan bahwa amplitude carrier dikali dengan 1 ditambah dengan modulation index dikali message-nya dikali dengan sinyal carrier-nya. Jadi sintaks ini sudah sesuai dengan sesuai dengan persamaan. Jadi inti dari amplitude modulasi atau modulasi amplitude itu adalah ini. Jadi hasil modulasinya bagaimana kita membuat sinyal, bagaimana modulation index itu terbentuk, dan bagaimana kita mengget variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, agar kita bisa mendengarkan suara dari sinyal yang kita buat, maka aku bikin sebuah 3 variabel yang akan menyimpan
binary dari sinyal yang sudah kita bikin. Nah, binary tersebut aku ubah bentuknya ke dalam 16 bit. Jadi sintaksnya untuk membuat dia 16 bit adalah seperti ini. Jadi sinyalnya dikali dengan 32.767 lalu dikonvert menjadi data 16 bit. Nah, kenapa dikali 32.767? Untuk informasi aja bahwa 32767 ini adalah hasil dari 2 pangkat 15 min 1 dan itu adalah syarat untuk mengubah sebuah data menjadi 16 bit. Nah, lalu data 16 bit yang sudah kita bikin tadi ditulis menggunakan fungsi write dari CPy. Jadi nanti carrier sinyal akan punya nama sign.wav, message sinyal akan punya message.wav, dan hasil modulasinya akan punya nama modulated.wav. Jadi kita simpan sesuai dengan frame rate yang kita gunakan dan data yang ingin kita simpan. Nah, jadi ini adalah fungsi default dari CPy untuk membantu kita menyimpan file ke dalam bentuk WAV. Lalu hasil sinyal yang tadi kita sudah bikin, masing-masing sinyal akan aku plot dan akan aku beri nama beda-beda. Jadi untuk yang carrier akan berwarna hijau, yang message akan warna biru, dan yang hasil modulasi mereka akan warna merah. Dan yang perlu aku notice di sini adalah aku membatasi sumbu X-nya sesuai dengan yang seperti tadi di awal aku jelasin, sesuai dengan inputan. Jadi hasil plottingnya nilai sumbu X-nya akan dinamis agar memudahkan kita melihat hasil plotting dari frekuensi yang sinyalnya atau frekuensinya tinggi seperti itu. Nah, ini adalah fungsi utamanya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang lain seperti untuk mendengarkan audio atau menyetop audio itu adalah seperti ini. Nah, jadi mixer di sini digunakan untuk meload audio yang sudah kita bikin. Lalu mixer di sini juga digunakan untuk memplay audio yang sudah kita load tadi. Jadi akan ada 3 fungsi untuk meload masing-masing nama dari audionya. Sekarang masih statis, mungkin nanti kedepannya akan aku buat dinamis, dan aku buat fungsi stop agar semisal nanti kita mendengarkan frekuensi yang suaranya tinggi, jadi langsung bisa kita stop gitu untuk tidak merusak telinga. Oke. Jadi untuk hasil run programnya adalah seperti ini. Oke, jadi programnya akan seperti ini. Jadi coba kita bikin sinyal carrier yang frekuensinya 1000, lalu sinyal message-nya mungkin 100, mungkin untuk masing-masing amplitudenya masih sama 1, dan kita limit dia di 1000, dari 0 sampai 1000. Jadi hasil plottingnya oke. Jadi hasil plottingnya bakal seperti ini. Bisa dilihat yang hijau ini adalah hasil bentuk dari sinyal carrier dengan frekuensi 1000 Hz dengan amplitude 1, dan yang ini yang warna biru adalah hasil dari plotting sinyal message-nya dengan frekuensi 100, dan saat mereka dimodulasi akan membentuk sinyal seperti ini. Nah, nanti kita akan dengarkan suaranya. Yang perlu dinotis ini adalah bagaimana hubungan dari masing-masing amplitude ini dengan bentuk dari gelombang yang termodulasi. Jadi bisa dilihat di sini adalah masing-masing dari offset mereka itu tepat ya, kayak mendatar gitu. Jadi mereka termodulasi dengan maksimum istilahnya, karena carrier amplitude-nya dan message amplitude-nya itu istilahnya sebanding. Jadi bisa dikatakan bahwa modulation index-nya adalah 1. Nah, bagaimana kalau misalkan modulasi indeksnya kurang dari 1? Misalkan kita buat dia amplitude carrier-nya lebih besar daripada amplitude message-nya, maka yang terjadi adalah bisa dilihat yang semula awalnya di sini itu istilahnya tidak ada suaranya atau datar, jadi ada gelombangnya. Nah, coba kita buat sinyal yang lebih tinggi, 440.
kita sebanding dulu. Oke, hasil modulasi sinyal akan seperti ini. Nah, lalu jika kita tinggikan amplitude dari sinyal carrier-nya, maka hasil modulasinya tidak akan maksimum, jadi tidak menuju 0 hasil modulasinya di antara offsetnya. Nah, coba kita dengarkan suaranya dari masing-masing sinyal yang kita bikin. Pertama kita bikin sinyal 1000 dari sinyal carrier-nya dan sinyal 100 dari sinyal message-nya. Kita plot dulu. Oke, bentuk sinyalnya ada seperti ini. Dan coba kita play. Oke, itu adalah suara dari sinyal 1000 Hz. Nah, itu ada suara dari sinyal 100 Hz dan hasil modulasinya. Oke, hasil modulasinya ada seperti itu. Coba kita buat sinyalnya lebih tinggi. Jadi kita delete dulu. Nah, coba kita buat sebuah sinyal yang punya frekuensi tinggi, bagaimana suaranya. Oke, kita bikin dia 20.000 dan sinyal musiknya ada 40 Hz. Carry amplitude-nya 1, sebanding ya supaya termodulasi dengan maksimum. Kita plot dengan 1000. Oke, ini adalah hasil modulasinya. Jadi kalau kita dengarkan suaranya, itu ada sinyal frekuensi 20.000. Itu adalah suara sinyal berfrekuensi 440. Nah, itu adalah suara sinyal yang sudah dimodulasi. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.